Pernah nggak kamu ngerasa sudah banyak belajar tentang diri sendiri, sudah lebih tenang, lebih sadar, lebih dewasa, tapi tiba-tiba ada satu kejadian kecil yang membuat emosimu meledak seperti dulu lagi. Seolah semua proses penyembuhan yang sudah kamu jalani itu hilang begitu aja dan nggak ada artinya. Jika kamu pernah merasakannya, aku juga, dan itu aku sadari bukan merupakan suatu kegagalan. Itu hanyalah bagian dari proses yang mungkin dalam saat kita menjalaninya itu terasa cukup menyakitkan. Jadi banyak orang yang ngira proses healing atau penyembuhan inner child itu akan membuat kita kebal terhadap rasa sakit. Seolah setelah kita sembuh, nggak ada lagi yang bisa melukai kita. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Proses penyembuhan itu justru akan diuji melalui yang namanya trigger. Trigger adalah situasi, kata-kata, atau perlakuan yang menyentuh luka dalam diri kita. Luka yang mungkin terbentuk saat kita masih kecil, saat kita merasa tidak didengar, tidak dihargai, ditinggalkan, dibandingkan, atau dipaksa menjadi kuat terlalu cepat. Nah, ketika trigger itu datang, reaksi kita sering terasa tidak proporsional. Hal kecil terasa besar, situasi sederhana terasa menyakitkan. Ini kalau orang lain atau orang melihatnya dari luar, itu pasti akan merasa aneh. Kayak gitu aja kok dibaperin ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Padahal itu bukan karena kita terlalu lebay atau berlebihan, tapi itu karena bagian kecil dalam diri kita masih mengingat rasa atau luka itu. Disinilah proses penyembuhan diuji. Jadi bukan pada saat hidup tenang, tapi pada saat luka lama itu disentuh kembali. Saat kamu ingin marah, tapi memilih bernafas dulu. Saat kamu ingin menutup diri, tapi memilih jujur pada perasaanmu. Susah loh jujur sama perasaan sendiri, apalagi perasaan yang tidak baik. Perasaan marah, benci, sedih. Saat kamu ingin lari, tapi memilih tetap hadir dan memahami diri. Itu kuat dan bagus, karena itulah momen penyembuhan yang sebenarnya. Healing itu bukan berarti kita nggak pernah terluka lagi. Healing adalah kemampuan untuk merespons luka dengan kesadaran baru. Dulu, kita mungkin akan bereaksi otomatis saat trigger itu datang. Sekarang, kita sudah mulai bisa membaca dan menyadari. Dulu kita mungkin akan menyalahkan diri. Sekarang kita sudah bisa menerima itu dan mulai memeluk diri sendiri. Dan setiap kali kamu melewati trigger dengan sedikit lebih sadar daripada sebelumnya, maka kamu sedang memutus pola lama yang telah hidup bertahun-tahun dalam dirimu, dalam alam bawah sadar yang sudah lama sekali hidup, tapi baru saja kita sadari. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mudah terpicu emosinya, jangan buru-buru menganggap dirimu mundur. Mungkin justru saat itu kamu sedang bergerak maju, menyentuh bagian diri yang selama ini menunggu untuk disembuhkan. Misal, itu kondisinya mirip seperti saat kita sudah belajar di sekolah, di kelas, lalu kemudian kita diberikan soal atau ujian oleh pengajar. Nah, pada saat ujian itu kan kita kayak recalling ya, ingatan-ingatan terhadap bahan atau materi tertentu yang diberikan oleh pengajar tersebut. Nah, saat recalling ini mungkin akan sangat ada perasaan
tidak nyaman dan itu wajar banget. Jadi tarik nafas pelan-pelan, kamu sedang berproses. Trigger bukan tanda kamu gagal sembuh, trigger adalah kesempatan untuk mempraktikkan kesembuhan. Sekali lagi yang perlu diingat bahwa healing itu tidak terjadi saat hidup mudah, tapi keberhasilan healing itu bisa kita lihat pada saat luka lama tersentuh. Dan jika kamu memilih untuk merespon dengan cara yang baru, atau berbeda, atau lebih baik dari sebelumnya, maka disitulah penyembuhan terjadi. Sekecil apapun progresnya, itu adalah langkah pulang menuju dirimu sendiri yang lebih utuh. Selamat menyelesaikan ujian berupa trigger.